Salam Marinir. Dari Markas Komando Korps Marinir, saya Serda Emilia akan memberikan informasi terkini, teraktual, dan terpercaya. Prajurit petarung Korps Marinir TNI Angkatan Laut di dalam maupun di luar negeri yang akan kami hadirkan untuk Anda dalam Marinir Sepekan. Komandan Korps Marinir Mayor Jenderal TNI Marinir Edi Supardi didampingi Wadan Kormar Brigadir Jenderal TNI Marinir Suherlan serta segenap pejabat utama Mako Kormar dan Kulak Kormar dan pejabat utama Pasmar 1 melaksanakan pemeriksaan terhadap kesiapan personil dan material Satgas Operasi Damai Kartens wilayah Papua dan Satgas Pamtas Laut Natuna Utara tahun anggaran 2024 bertempat di lapangan apel Brigif 1 Marinir, Kesatuan Marinir Hartono Cilandak, Jakarta Selatan. Pada kesempatan tersebut, Dan Kormar didampingi pejabat Korps Marinir yang turut hadir mengecek langsung kesiapan tiap-tiap personil prajurit Korps Marinir, mulai dari kesenjataan, perbekalan kendaraan tempur, alat kesehatan, dan alat komunikasi. Mudah-mudahan kalian di sana diberikan kemudahan, diberikan kelancaran, diberikan kesuksesan dengan hasil yang gemilang, dan kembali ke keluarga dalam keadaan sehat dan selamat. Komandan Korps Marinir Mayor Jenderal TNI Marinir Edi Supardi memimpin acara serah terima jabatan Inspektur Korps Marinir bertempat di ruang rekreasi Batalion Infanteri 6 Marinir, Kesatuan Marinir Hartono Cilandak, Jakarta Selatan. Jabatan Ir Kormar diserah terimakan dari Brigadir Jenderal TNI Marinir Suharyadi kepada Brigadir Jenderal TNI Marinir Supriyono yang sebelumnya menjabat sebagai Wadan Koopsus TNI. Selanjutnya, Brigadir Jenderal TNI Marinir Suharyadi akan menempati posisi Pati Mabes TNI AL menjelang purna tugas. Dalam rangka penandatangan kontrak bersama, Komandan Korps Marinir Mayor Jenderal TNI Marinir Edi Supardi didampingi Wadan Kormar Brigadir Jenderal TNI Marinir Suherlan dan Ir Kormar Brigadir Jenderal TNI Marinir Suharyadi beserta seluruh pejabat utama Mako Kormar dan Lanmar Jakarta serta dan Lanmar Surabaya menyaksikan secara langsung penandatangan kontrak bersama pengadaan barang dan jasa unit organisasi tahun anggaran 2024 dengan segenap pejabat pembuat komitmen dan mitra melalui video conference yang dipimpin langsung Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali SEMM MTR Opsla yang dilaksanakan secara serentak di 25 satuan kerja TNI Angkatan Laut dari jajaran Kota Mayang berlangsung di Auditorium Denma Mabesal Cilangkap, Jakarta Timur. Di lereng Gunung Lawu, Komandan Korps Marinir Mayor Jenderal TNI Marinir Edi Supardi didampingi Komandan Pasmar 2 Brigadir Jenderal TNI Marinir Yerudi Sulistianto meninjau secara langsung prajurit petarung Korps Marinir dari jajaran Pasmar 2 yang sedang melaksanakan latihan Triwulan 1 tahun anggaran 2024 Kecamatan Jogoroto dan Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Latihan Pasmar 2 dilaksanakan di daerah latihan yang memiliki kondisi medan dan cuaca yang tidak jauh berbeda dengan daerah operasi yang akan dilaksanakan oleh prajurit ke depannya. Diiringi teriakan Bina Yuda Tama dan tepuk tangan prajurit Komando Latih Korps Marinir menyambut dengan antusias kedatangan Komando Korps Marinir Mayor Jenderal TNI Marinir Edi Supardi pada kunjungan kerjanya di Mako Kolatmar Grati, Pasuruan, Jawa Timur. Dalam kunjungannya, Dan Kormar bersama prajurit pelatih Korps Marinir mengikuti rangkaian kegiatan mulai dari senam aerobik, jalan santai serta ramah tamah. Sehingga mereka betul-betul menjadi prajurit petarung yang bukan manusia. Komandan Korps Marinir Mayor Jenderal TNI Marinir Edi Supardi menerima kunjungan perwira Korps Marinir yang akan menjadi calon siswa program pendidikan reguler Angkatan 56 Lemhanas RI tahun 2024 di ruang Admiral Room Gedung Utama Markas Komando Korps Marinir Kuitang, Jakarta Pusat. Keempat perwira Korps Marinir yaitu Brigadir Jenderal TNI Marinir F. Hardian, Kolonel Marinir Agustia Warman, Kolonel Marinir Bambang Wahyono, dan Kolonel Marinir Purwanto Hadi S. Wakil Komandan Korps Marinir Brigadir Jenderal TNI Marinir Suherlan menghadiri acara taklimat awal pemeriksaan laporan keuangan Kementerian Pertahanan dan TNI tahun anggaran 2023 pada unit organisasi TNI AL oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia bertempat di Wisma Elang Laut, Menteng, Jakarta Pusat.
Kegiatan taklimat awal ini dipimpin oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali SEMM MTR Opsla. Wakil Komandan Korps Marinir Brigadir Jenderal TNI Marinir Suherlan menghadiri rapat evaluasi satuan pendidikan yang dipimpin langsung oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali SEMM MTR Opsla didampingi Wakil Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Erwin S. Aldo Dharma bertempat di Wisma Elang Laut, Jakarta Pusat. Guna menguji kesiapan dan kemampuan pasukan khusus TNI AL, prajurit Detasemen Jala Mangkara atau Denjaka melaksanakan latihan Triwulan 1 2024 yang dilaksanakan di Pandeglang, Banten dan Hambalang, Bogor. Latihan dimulai dengan latihan satuan dasar di basis dan diakhiri dengan full mission profile sebagai latihan puncak prajurit Denjaka dengan skenario serbuan kilat terhadap kelompok teroris dengan tempat dan waktu yang telah ditentukan. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-78 Polisi Militer TNI Angkatan Laut tahun 2024, seluruh prajurit petarung Korps Marinir ikut berpartisipasi dalam rangka bakti sosial donor darah yang dilaksanakan di jajaran Pomals di seluruh Indonesia. Komandan Basmar 1 Brigadir Jenderal TNI Marinir Umar Faruk menerima penghargaan dari Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali SEMM MTR Opsla atas pencapaian Basmar 1 sebagai salah satu satuan kerja TNI AL yang terbaik dalam pengadaan barang dan jasa melalui e-katalog bertempat di Auditorium Denma Mabesal Cilangkap, Jakarta Timur. Untuk mempererat tali silaturahmi dan memperkuat sinergitas yang sudah lama terjalin antara Korps Marinir dan Kemenkumham RI, serta melakukan peninjauan secara langsung, para taruna-taruni Poltekip dan Poltekim yang sedang melaksanakan latihan dasar kesamaptaan di Basmar 1, Komandan Basmar 1 Brigadir Jenderal TNI Marinir Umar Faruk menerima kunjungan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Bapak Iwan Kurniawan, bertempat di lapangan tembak Jusman Puger, Kesatria Marinir Hartono Cilandak, Jakarta Selatan. Basmar 2 menggelar latihan Triwulan 1 tahun 2024 di Kecamatan Jogoroto dan Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Latihan Triwulan 1 Basmar 2 digelar selama 5 hari bertujuan untuk memelihara serta meningkatkan kemampuan, keterampilan dan profesionalisme prajurit Basmar 2 yang dilaksanakan pada daerah dengan kondisi medan juga dengan cuaca yang tidak jauh berbeda dengan daerah operasi. Komandan Basmar 2 Brigadir Jenderal TNI Marinir Y. Rudi Sulistianto berpesan kepada prajuritnya agar melaksanakan latihan dengan sungguh-sungguh, oleh karenanya harus aplikatif dengan ilmu yang sudah diberikan oleh instruktur atau pelatih sebagai dasar para pimpinan bahwa para prajurit sudah memahami materi tersebut. Basmar 2 Korps Marinir TNI Angkatan Laut melaksanakan bakti sosial dalam rangka latihan Triwulan 1 tahun 2024 di Desa Widoro Kandang, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Bakti sosial kali ini menggelar pengobatan umum sebanyak 155 orang, hitanan massal 24 anak, pemeriksaan gula darah 73, dan pemberian tali AC kepada warga masyarakat sejumlah 1.228 paket. Bakti sosial dihadiri pejabat Bupati Magetan, Insinyur Hergunadi, dan para pimpinan Forkopimda Kabupaten Magetan. Sarda Jas Farel Nandana, putra atlet film swimming Basmar 3, meraih medali emas pada Kejurda Film Swimming kelas 50 meter dengan catatan waktu tercepat 21,51 detik pada Piala Firda Tirta Cup tahun 2024 di kolam renang Firda Tirta Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Prajurit Marinir Yon Marhalan 10 Jayapura Basmar 3 melaksanakan kegiatan peduli sosial di hari Jumat Berkah ke Panti Asuhan Anak Yatim Muhammadiyah yang bertempat di Jalan Gerilyawan, Abepura, Kota Jayapura, Papua. Kegiatan bakti sosial ini bertujuan menumbuhkan jiwa sosial dan rasa kepedulian terhadap sesama. Dalam rangka membentuk prajurit Jalasena berkarakter, juga mencetak prajurit TNI Angkatan Laut yang profesional, modern dan tangguh, yang tidak hanya memiliki kekuatan fisik, tetapi juga ketahanan mental dan emosional. 40 prajurit unit 10 Marinir Satria Bumi Yuda ikuti Warrior Toughness Course tahun 2024 dengan instruktur Kapten David Yang
dan LCDR Leopard Roll dari US Navy Cup Line yang diselenggarakan di Mako Lantamal 4 Tanjung Sengkuang, Batam. Renang laut merupakan materi kemampuan dasar yang wajib dikuasai oleh prajurit Korps Marinir guna mendukung tugas pokok Korps Marinir TNI AL, juga sebagai pasukan pendarat amfibi. Batalion Infanteri 10 Marinir Batam meningkatkan kemampuan fisik prajuritnya dengan materi renang sejauh 2 km yang dilaksanakan di perairan Batam. Komandan Komando Latih Korps Marinir Kolonel Marinir Imades Sukada memimpin apel khusus dalam rangka hari ulang tahun Kolatmar yang ke-47 tahun 2024 dan acara wisuda Purna Bakti Kolatmar tahun 2024 di lapangan Mako Kolatmar Grati Pasuruan, Jawa Timur. Pada kesempatan apel khusus tersebut dan Kolatmar memberikan penghargaan kepada pelatih terbaik Kolatmar dengan kriteria memiliki postur dan penampilan yang baik, memahami prosedur penyajian latihan, mampu memberikan materi di bidang dengan baik, menjadi pendorong di dalam latihan, memiliki semangat serta motivasi yang bagus di dalam kepelatihan dan mampu menjadi contoh dalam sikap dan kesederhanaan. Untuk menjaga dan meningkatkan salah satu kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh setiap prajurit petarung Korps Marinir, Komandan Pangkalan Korps Marinir Surabaya, Kolonel Marinir AA Gede Agung Jaya Putra, beserta para perwira staf dan Saklak Lanmar Surabaya melaksanakan latihan menembak pistol jarak 25 meter, target sasaran plat dan presisi di lapangan tembak pistol FX Supramono Karangbilang, Surabaya. Dalam rangka melaksanakan kegiatan rutin Triwulan 1 2024, prajurit Lanmar Sorong melaksanakan latihan cross country sejauh 8 km dan Hamas sejauh 8 km dengan menggunakan perlengkapan perorangan berupa senjata organik, helm tempur, dan rangsel. Latihan ini bertujuan untuk membina kemampuan serta menyiapkan fisik dan mental prajurit Lanmar Sorong guna menghadapi tugas ke depan, baik tugas tempur maupun tugas lainnya. Tim kelima dari Sektor ACE melaksanakan penyuluhan pengenalan bom fosfor kepada seluruh prajurit Korps Marinir di Kompicar di UNP 92 yang tergabung dalam Satgas Yanmek Indopat 23 Q. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada prajurit tentang bahaya bom fosfor dan bagaimana cara menghindari jika terjadi bom fosfor saat melaksanakan penugasan di daerah misi. Guna membantu dan meringankan beban masyarakat sekitar, prajurit petarung Korps Marinir Satgas Marpam Putra 27 tahun 2024 Pulau Mea Piniarang melaksanakan tugas patroli sekaligus memberikan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat Pulau Mea Piniarang yang membutuhkan pengobatan. Berlarilah ketika kamu bisa, berjalan jika harus, merangkak jika perlu. Tetapi jangan pernah menyerah. Dari Markas Komando Korps Marinir, saya, Serda Emilia, mewakili kerabat kerja Dispen Kormar, pamit undur diri. Sampai jumpa minggu depan. Jalos Pepa, Jaya Mahe, Marinir.